Nah, Max, pasti ada tambahan, silakan. Pasti, dan saya akan coba menjawab dari sisi yang lain. Oke? Khususnya tidak dari sisi AI, tapi dari sisi gereja. Ini pertanyaan untuk semua peserta yang hadir hari ini, dan ada banyaknya, hampir 200. Dan pertanyaan saya, gereja itu apa? Seperti apa? Kalau harus ada analogi atau satu picture in your mind, satu gambar, you akan lihat gereja seperti apa. Sesuatu untuk sedikit refleksi, diskusi, tapi minimal. Tulis di chat. Gereja adalah seperti. Dan seperti apa? Oke, silakan. Ya, silakan teman-teman menuliskan di live chat gereja itu apa Nah, itu atau akan sangat analogi menolong. gereja. Analogi gereja kan Pak Max ya? Iya, betul. Ada orang yang bilang gereja itu seperti bengkel. Tempat untuk orang bisa datang untuk bisa diperbaiki. Ada orang lain yang bilang, wah itu seperti satu ladang penuh dengan makanan enak-enak. Ada lain yang bilang seperti rumah makan. Orang teman suka culinary. And apa image Anda tentang gereja? Ya, gereja itu gedung, gereja itu tubuh Kristus, gereja itu tempat belajar, gereja itu komunitas, gereja itu seperti Organisasi, tubuh, family, kemudian juga rumah keluarga. terduaku, ya, Ya, organisasi, oke. organisme Well, bukan organisasi, kemudian tempat men- orang percaya diselamatkan, keluarga kerajaan bagus. Allah. Oh, banyak sekali. Terima kasih banyak. Iya, Ya, kemungkinan ya, berarti kami tidak rata-rata perlu tubuh lanjut. dan Mereka sudah keluarga. mengerti dan cukup. Kami tidak harus lanjut. Sudah baik. Saya Ya. tulis ini. Gereja itu seperti, dan saya lihat ada orang yang mikir itu seperti bengkel, ada lain mikir rumah sakit, klinik. Ya, ini tempat yang saya bawa orang sakit untuk bisa diperbaiki. Counseling, orang yang bermasalah atau yang duka cita. Ya, ini tempat untuk orang bisa menemukan happiness, bisa mengatur hidup dengan baik-baik. Orang lain, gereja itu tempat untuk informasi. Saya dididik dengan baik, saya dimuridkan dengan baik. Kata murid pun omong tentang sekolah atau teologian, saya bisa tahu trinitas atau dua setengitas atau empat litas atau gimana tas atau ya dia yang penting saya bisa omong tinggi akademis atau gimana. Ada orang lain jujur, mereka satu kali per minggu gereja ada tempat untuk relax. Saya ke concert, dak seperti Sabtu malam, 1 juta. Tapi ini gratis, ya mungkin 50.000 waktu saya sedang keluar. eh, tapi itu concert, saya bisa relax, nikmati musik, dan saya bisa sekaligus puji Tuhan. Atau ini satu tempat untuk bikin podcast dan bahan untuk khotbah. Saya dapat bahan khotbah setiap minggu dengan baik-baik. Saya kadang dengar di keluargaku ada orang yang ngomel, apakah itu hanya satu country club, satu social club, satu tempat untuk orang bergumul untuk sosial, apakah itu just arisan modern? Berarti saya datang setiap kali memberi sesuatu dan tahannya Tuhan. Apakah ini mingguku untuk dapat berkat? And gimana? Lain bilang, wah ini satu jalan raya, tol atau kendaraan, satu bank. Saya kasih dengan harapan akan ada bunga atau investasi nanti kembali dan seterusnya. Well, di belakang semua itu ada fungsi. Orang mikir gereja itu tempat untuk bisa sembuh, untuk dapat comfort, pengajaran, mengajar, memuji, fellowship, persekutuan untuk menjangkau, untuk bisa cari dan dapat kebenaran, dan berapa lagi, untuk bisa menemui Tuhan dan mengenal siapakah Dia, untuk bisa mengasihi dan dikasih. Tapi di belakang semua fungsi itu, apa arti kalau dimikir dengan AI? Kalau ada hanya gereja utuhnya, tapi sekarang saya potong-potong gereja dan saya mikir per fungsi dan per setiap bagian. Dan untuk itu saya punya satu model yang pernah dipakai, dan itu wife. Gereja kalau dilihat itu the bride of Christ. Itu Mempelai Kristus. iya. Dan kalau mikir wife, saya punya satu wife yang luar biasa. Dan kalau saya potong dia dalam 4 bagian untuk jadi persingkatan, itu akan menolong untuk lihat fungsi gereja secara utuh, sekaligus mikirkan AI dampaknya kepada 4 bagian dasar ini seperti apa. Wife, word or worship.
And so kalau lihat fungsi dasar daripada gereja ada 4. Satu itu untuk dari khotbah sampai daripada waktu ada service, ada kumpul bersama untuk dari muji Tuhan sampai belajar dapat firman-Nya. Ada instruction dari sekolah minggu sampai katekisasi, daripada PA sampai seluruh fungsi untuk mendidik, instruction. Word worship, instruction. And instruction saya rasa itu satu yang sangat dibutuhkan untuk tahu cara yang benar dan tidak benar. Daripada perjanjian lama, orang Yahudi bilang, ajarkan anakmu. Well, ajarkan, instruction. And fellowship, persekutuan. Saya lihat tadi jawaban, apa gereja itu keluarga. Apa gereja itu satu organisme, satu yang hidup, satu yang punya kesatuan dan persatuan. Itu fellowship. Tidak hanya gedungnya dan tempatnya. Atau waktu hari Minggu. Itu lebih daripada itu. Itu evangelism, itu semua yang eksternal daripada missions and ministry, pelayanan dan misi, apapun yang eksternal. Nah, kalau saya lihat 4 bagian ini daripada gereja, saya merasa mulai siap untuk ngomong sedikit tentang apa gereja dan AI dan overlapnya. Karena untuk instruction, kalau ingat di Expo, AI dan Christian instruction, AI dengan cara belajar mengajar sedang berubah total, ada dampak yang luar biasa. Sama dengan ini, dengan AI, bengkel, rumah sakit, sekolah sudah mengubah 50% plus dari cara kerjanya. So dalam konteks gereja, bagaimana AI akan mengubah cara gereja mengajar? Daripada produksi konten, membuatnya, sampai memakainya untuk fellowship. Saya lihat sekarang fellowship daripada visitasi, menjadwalkan, administrasikan, sampai waktu sedang kunjungan, seluruh itu sedang didampak untuk teknologi. Siapa yang masih bisa even ada fellowship kalau tidak ada HP untuk tanya? Dulu datang doakan ini, sekarang dengan HP. Dan so kalau lihat HP dan dunia digital sudah mengubah 4 bagian ini dengan luar biasa. AI akan lebih lagi. Dan saya masih ingat di Expo ada satu khusus tentang AI dan evangelism, AI dan missions. Dan ada diskusi tentang masa depan, the future of ministry. Well, itu akan berkembang terus-menerus. Apakah gereja siap? Apakah gereja terlibat? Atau Tuhan akan lanjut tanpa? Dan so, daripada the word and worship, ada beberapa orang yang tanya, gimana kalau pendeta siapkan khotbah? Atau seperti dilakukan di Germany tahun ini, satu daripada liturgi buka doa sampai tutup berkatnya dilakukan, siapan teks and avatar yang menyampaikan seluruhnya oleh AI. 100%. Bisakah diterima? Apakah masuk akal? Well, itu sudah terjadi. Sekarang bagaimana diskusi tentang itu? And apakah ini pola yang benar atau tidak? But yang penting untuk bisa ngomong lebih dalam tentang gereja dan AI, kami harus mulai mikir gereja tidak hanya satu blok, tapi setiap aspek, setiap fungsi. Dan akan lihat AI sangat cocok untuk ini, tapi untuk relasi tidak. Dan saya tambah satu kutipan yang saya pernah dengar waktu saya stop share. Ada teman yang saya sedang omong dengan dia dan suaminya dengar kalimat yang sedang didiskusi dan dia bilang, AI, jangan-jangan, AI has no place in the church. Itu tidak punya tempat di dalam gereja. Gereja itu untuk orang dan relasi. Itu tempat Tuhan. Janganlah ada AI di situ. And so, yeah, we have to look at each of the functions of the church.